Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pace Kristio Paulus. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan formula kapsul Sambiloto kami. Kami dari kelompok 2, kami merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar dengan kelas Transfer B angkatan 2018 pada praktikum teknologi sediaan bahan alam. Adapun rancangan dari formula kami, yang pertama, di mana tiap 1 gram kapsul mengandung ekstrak Sambiloto dengan dosis 354,65 mg, PVPK 30 dengan konsentrasi 2,4% digunakan sebagai pengikat, aerosil sebanyak 3% digunakan sebagai adsorben, talkum sebanyak 2% digunakan sebagai glidan, magnesium stearat 1% digunakan sebagai lubrikan, potasium sorbat 0,1% sebagai pengawet, dan avisel pH 101 at 100% digunakan sebagai pengisi. Adapun rancangan sediaan, rancangan nomor registrasi dengan kode TR, karena kami menggunakan bahan alam jadi kodenya TR atau tradisional, TR 200202022, rancangan nomor batch 000406001. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada slide rencana klaim etiket hingga rencana bahan leaflet. Adapun rencana indikasi sediaan pada kapsul kami ialah sebagai anti-diabetik. Dasar formulasi, seperti yang kita tahu bahwa jika kita menggunakan ekstrak atau bahan alam, itu cenderung memiliki rasa yang tidak enak dan bau yang sangat khas. Apalagi kita menggunakan herba Sambiloto yang rasanya sangat pahit, sehingga untuk menutupi kekurangan bahan alam tersebut, sediaan ini kami buat dalam bentuk kapsul, dan kapsul ini isi kapsulnya berupa serbuk atau granul. Kenapa harus dibuat dalam dibuat dalam granul? Di sini kami menggunakan granul karena bentuk granul biasanya lebih stabil secara fisika dan kimia daripada dalam bentuk serbuk. Nah, dan granul juga tidak sering mengering dibandingkan dengan serbuk. Hal ini karena luas permukaan granul lebih mudah terbasahi. Dasar pemilihan zat aktif, Sambiloto merupakan tanaman yang paling banyak digunakan dalam formulasi obat. Secara empiris, Sambiloto juga digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti obat antiinflamasi, antipiretik, dan lain-lain, dan salah satunya adalah obat antidiabetik. Di mana daun Sambiloto ini mengandung ortosipon glukosa, minyak atsiri, dan lain-lain, dan beberapa zat yang terkandung dalam daun Sambiloto ini memiliki kemampuan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, penelitiannya pada formulasi ini, kami menggunakan herba Sambiloto dengan dosis 354,65 mg karena menurut Rahmanisa, pemberian ekstrak etanol herba Sambiloto dengan dosis 3,2 gram per kilogram berat badan terhadap mencit twister yang telah diinduksi dengan aloksan dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Zat aktif yang dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah adalah androgalfolid. Dasar pemilihan bahan tambahan, di sini kami menggunakan PVPK 30 sebagai pengikat, ya, karena dia cocok untuk meningkatkan kelarutan di dalam air dari bahan pengikat, dan dia bagus digunakan dalam penggranulan, dan hasil granulnya itu dia lebih cepat kering, memiliki sifat alir yang baik, sudut diam minimum, dan menghasilkan daya kompaktibilitas yang lebih baik. Kami menggunakan aerosil sebagai adsorben dengan konsentrasi 3% yang mana dapat dipersiapkan menjadi bahan adsorben untuk mencegah higroskopis dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam formula ini. Talkum sebagai bahan glidan atau pelicin, di mana menurut jurnal Science pada tahun 2015 ditemukan bahwa kombinasi talkum dan magnesium stearat juga dapat menghasilkan aliran serbuk atau granul yang baik dan disolusi yang tinggi.
Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan dengan konsentrasi 1%, merupakan bahan yang umum digunakan pada formula tablet maupun kapsul. Nah, di sini menurut Fatmawati dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengatakan bahwa magnesium stearat juga dapat membantu untuk menghasilkan aliran serbuk atau granul yang baik. Potasium sorbat digunakan sebagai pengawet. Potasium sorbat memiliki sifat sebagai antibakteri minimal dalam formulasi di atas pH 6. Dan potasium sorbat juga lebih umum digunakan daripada asam sorbat karena kelarutannya yang lebih tinggi dalam air daripada asam sorbat. Dan konsentrasi menurut eksipien yang diizinkan adalah 0,1% hingga 0,2%. Di sini avisal pH sebagai pengisi digunakan untuk mengisi kapsul hingga bobot yang diinginkan, di mana avisal dalam granulasi basah memperbaiki ikatan pada pengempaan. Avisal juga membantu obat larut dengan air hingga agar homogen. Dasar pemilihan metode, di sini kami menggunakan metode granulasi basah karena mengandung ekstrak kental dengan kadar air yang cukup tinggi, sehingga cenderung memiliki sifat alir yang buruk dan memerlukan perlakuan khusus untuk menghasilkan kapsul yang baik. Dan pada proses pembuatan granul digunakan metode granulasi basah juga karena senyawa andrografolit atau senyawa aktif yang diindikasikan sebagai antidiabetik terdapat pada herbasum karena memiliki titik lebur yang tinggi. Dalam hal ini 228 derajat Celcius hingga 230 derajat Celcius atau dia tahan terhadap pemanasan. Dasar pemilihan bahan kemas, di sini kami menggunakan botol plastik guna melindungi isi terhadap masuknya bahan dan mencegah kehilangan bahan selama penyimpanan. Ini adalah informasi dari bahan aktif. Ini merupakan uraian dari bahan aktif, di mana nama Herbasamiloto dengan nama resmi Andrographis paniculatanus, indikasinya sebagai antidiabetes atau kencing manis, dan di mana mekanisme kerjanya ini dia meningkatkan penggunaan glukosa otot menjadi glukosa transporte 4 atau GLUT4 sehingga menurunkan kadar glukosa plasma. Untuk interaksi obat, ekstrak sambiloto kemungkinan memiliki efek sinergis dengan isoniazid. Selain itu, sampai saat ini belum diketahui interaksi dengan obat-obatan yang lain. Nah, efek sampingnya itu salah satunya adalah sakit kepala dan yang lain-lain. Untuk data farmakokinetiknya, menurut penelitian terakhir, andrografolide atau andrografoli memiliki bioavailabilitas yang tinggi pada manusia. Setelah pemberian per oral 20 mg, andrografolit segera diabsorpsi mencapai nilai puncak plasma dalam waktu 1,5 sampai 2 jam dengan waktu paruh 6,6 jam. Sementara pada penelitian lainnya menunjukkan waktu paruh dari zat aktif ini relatif lebih singkat, lebih kurang dalam waktu 2 jam. Sehingga setelah 72 jam, hampir 90% zat aktif ini diekskresikan. Sebagian besar ekskresinya ini melalui urin, sebagian lainnya melalui saluran cerna. Pada beberapa studi dikatakan bahwa 80% dari dosis andrografolit ini yang dikonsumsi akan diekskresikan dari dalam tubuh dalam waktu 8 jam. Ini merupakan uraian dari bahan tambahan yang kami gunakan. Teman-teman bisa lihat pada slide, ada avisal pH 101 dengan stabilitas higroskopik, talkum dengan stabilitas stabil terhadap pemanasan, ada aerosil dengan stabilitas higroskopik, dapat menyerap air dalam jumlah besar tanpa menjadi cair. Ada PVPK30 dengan stabilitas dia akan menggelap dengan pemanasan pada suhu 150 derajat Celcius.
Ada magnesium stearat, ada potasium sorbat sebagai pengawet tadi. Stabilitasnya itu dia stabil dalam larutan air daripada asam sorbat, sehingga di sini kita lebih memilih untuk menggunakan kalium sorbat. Ini merupakan perhitungan, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita. Itu kami menggunakan data dosis yang digunakan pada hewan coba, yang seperti yang sudah dibilang di awal tadi, bahwa di sini peneliti mendapatkan dosis 3,2 gram per kilogram berat badan mencit, di mana pada dosis tersebut dapat diketahui dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah mencit. Di sini kami menggunakan dosis tersebut lalu kami konversikan ke manusia. Adapun perhitungannya sebagai berikut, di mana 3,2 mg per gram itu dikalikan dengan berat badan mencit pada umumnya 20 gram, sehingga kami mendapatkan 64 mg per 20 gram berat badan mencit. Setelah itu kita konversikan ke manusia, di mana dosis mencit dikalikan dengan faktor konversi. Nah, untuk faktor konversi untuk manusianya itu 387,9, lalu dikalikan dengan dosis mencit yang sudah didapatkan tadi, sehingga didapatkan 24.825,6 mg per 70 kg berat badan manusia. 70 kg berat badan manusia ini merupakan berat badan ideal untuk dewasa, sehingga digunakan dosis ini, sehingga didapatkan 354,65 mg per kilogram. Kita bisa lihat di sisi kanan lagi untuk satu kapsul perhitungan bahan dan untuk satu kapsul. Nah, di sini ekstrak sambiloto kami menggunakan dosis 354,65 mg seperti yang kita sudah dapat tadi, dan PVPK30 menggunakan konsentrasi 2,4%, jadi perhitungannya 2,4 per 100 kali 1 gram. 1 gram ini adalah bobot satu kapsul dari kapsul herba sambiloto ini. Didapatkan 24 mg, begitu juga dengan Aerosil dengan perhitungan yang sama, didapatkan 30 mg, talkum didapatkan 20 mg, magnesium stearat didapatkan 10 mg, dan potasium sorbat didapatkan 1 mg. Sehingga untuk hasil pH 101/100% itu diperkirakan akan dibutuhkan sebanyak 560,35 mg. Itu perhitungan untuk satu kapsul. Nah, kalau untuk di sini kami rencananya kami akan buat dalam sebanyak 30 kapsul, maka dari hasil yang didapatkan akan dikalikan dengan 30 kapsul dan ditambahkan 10% untuk masing-masing bahan yang kita gunakan. Adapun cara kerjanya, yang pertama buat larutan pengikat dengan cara melarutkan PVPK30 dalam etanol 90%. Setelah itu kita masukkan avisel pH 101 ke dalam lumpang, digerus hingga homogen, lalu campurkan serbuk ekstrak daun sambiloto, aduk hingga homogen, lalu tambahkan potasium sorbat sebagai pengawet, lalu kita aduk lagi hingga homogen. Kemudian ditambahkan aerosil dan diaduk lagi hingga homogen. Setelah homogen, tambahkan sedikit demi sedikit larutan pengikat hingga kalis atau membentuk massa yang bisa dikepal dan diayak. Setelah itu, ayak adonan menggunakan ayakan nomor mes 18. Kemudian dikeringkan dalam lemari pengering dengan suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah kering, dikeluarkan granul dari lemari pengering, campurkan granul dengan talkum, magnesium stearat, dan sisa avisel pH 101 hingga homogen, lalu kita ayak kembali menggunakan ayakan dengan nomor mes 20. Setelah itu kita masukkan ke dalam cangkang kapsul. Kita siapkan cangkang kapsul dengan jumlah yang dibutuhkan, dalam hal ini 30 kapsul. Kemudian serbuk dibagi menjadi 2 bagian besar, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang kecil. Setelah itu masukkan serbuk dalam cangkang kapsul lalu ditutup dan bersihkan kapsul dengan tisu. Setelah jadi kapsul herba sambiloto, dilakukan evaluasi sediaan, adapun evaluasi granul dan evaluasi kapsul.
teman-teman bisa lihat pada slide, ada beberapa evaluasi yang akan dilakukan. Berikut ini adalah sumber yang kami gunakan dalam penyusunan formula kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan formula kami. Formula emulgel, lada putih, atau Pipernik Room L. Rancangan formula: tiap 10 gram emulgel mengandung ekstrak lada putih 500 mg, karbopol 15%, parafin cair 5%, span 80 35%, twin 80 25%, propilen glikol 5%, metil paraben 0,01%, propil paraben 0,02%, TEA secukupnya, Aquades add 100 ml. Rancangan sediaan: rancangan nomor registrasi TR 201700012, rancangan nomor batch 0004060002, rancangan klaim etiket, kertas stiker, rencana bahan kemas primer, botol kaca, rencana bahan kemas sekunder, kertas foto, rencana bahan label, kertas HVS, rencana bahan leaflet, kertas HVS, rencana indikasi sediaan sebagai antiinflamasi. Yang berikut dasar formulasi. Permasalahan ekstrak atau bahan alam adalah cenderung memiliki rasa yang tidak enak dan bau yang khas. Oleh karena itu, untuk menutupi rasanya yang tidak enak, maka dibuatlah dalam bentuk sediaan emulgel. Emulgel adalah sediaan emulsi yang dibuat dengan penambahan basis gel. Emulgel memiliki kelebihan untuk penggunaan dermatologi, yaitu stabil secara termodinamika, transparan, isotropik, kemudahan dalam preparasi, dan tingkat absorpsi serta difusi yang tinggi. Yang berikut dasar pemilihan zat aktif. Lada putih atau Pipernik Room L adalah obat tradisional yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antimalaria, antipiretik, antiepilepsi, dan membantu meningkatkan penyerapan vitamin tertentu. Senyawa piperin merupakan senyawa identitas yang paling banyak terkandung dalam buah lada serta memiliki beragam khasiat pengobatan. Dasar pemilihan bahan tambahan: yang pertama, karbopol. Karbopol digunakan sebagai gelling agent karena memberikan viskositas yang baik. Yang kedua, twin 80 dan span 80 digunakan sebagai surfaktan non-ionik karena berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan yang membuat fase minyak dan fase air dapat saling bercampur dan membentuk sistem mikroemulsi. Yang ketiga, parafin cair digunakan sebagai emolin, juga memiliki sifat kompatibel dengan bahan apapun. Yang keempat, propilen glikol digunakan sebagai humektan karena untuk menjaga kandungan air yang terdapat dalam sediaan gel sehingga dapat mempertahankan kelembapan kulit. Yang kelima, triethanolamin digunakan sebagai pengalkali karena dapat menetralisir karbopol, dan penambahan TEA pada karbopol dapat membentuk garam yang larut. Yang keenam, kombinasi metil paraben dan propil paraben. Tujuannya digunakan sebagai pengawet fase minyak dan air. Metil paraben dan propil paraben digunakan karena senyawa ini stabil di udara dingin
dan tahan terhadap panas dan dingin termaksud sterilisasi. Paraben tidak berubah pada pH 3-8 dan tidak terjadi peruraian untuk penyimpanan kurang lebih 4 tahun. Yang ketujuh, Aquades digunakan sebagai pelarut. Dasar pemilihan bahan kemas. Menggunakan bahan kemas primer berupa botol kaca berwarna gelap gunanya untuk melindungi produk dari cahaya, wadah tidak bereaksi dengan isi wadah, dan pencegahan kehilangan bahan selama penyimpanan. Yang berikut uraian bahan dapat dilihat pada slide. Yang berikut cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, dipanaskan fase air pada suhu 70 derajat Celcius. Yang ketiga, dipanaskan fase minyak pada suhu 70 derajat Celcius. Yang keempat, dimasukkan fase air ke dalam fase minyak di dalam lumpang, digerus sehingga berbentuk emulsi. Yang kelima, dimasukkan ekstrak lada putih, digerus sehingga homogen. Yang keenam, dimasukkan karbopol ke dalam air panas, digerus sehingga mengembang. Yang ketujuh, ditambahkan tea, digerus sehingga membentuk basis gel. Yang kedelapan, dimasukkan ke dalam campuran emulsi, digerus sehingga homogen. Yang kesembilan, dimasukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, diberikan etiket dan brosur. Yang berikut, evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang pertama, uji organoleptik. Yang kedua, uji pH. Yang ketiga, uji homogenitas. Yang keempat, uji daya sebar. Yang kelima, uji viskositas. Yang keenam, uji penentuan tipe emulsi. Yang berikut, daftar pustaka dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursyabani Suhardiman. Saya mewakili kelompok 2 dari kelas transfer B 2018 akan mempresentasikan formula sirup menyiram dari kelompok kami. Yang pertama, rancangan formula tiap 5 ml mengandung ekstrak herba menyiram 4,48 gram, propilin glikol 1 gram, dibagi 0,02 gram, esensi anggur 0,025 gram, sirup simplex N 5 ml. Yang kedua, rancangan desain sediaan. Pertama, rancangan nomor registrasi TR 202000012, kemudian rancangan nomor batch 0040601, rencana klaim etiket menggunakan kertas stiker, rencana bahan kemas primer menggunakan botol kaca, rencana bahan kemas sekunder menggunakan kertas foto, rencana bahan label dan bahan leaflet menggunakan kertas HPS, rencana alat penakar menggunakan sabuk penakar, dan rencana indikasi sediaan sebagai imunomodulator. Yang ketiga, dasar formulasi. Ekstrak herba menyiram dibuat dalam bentuk sediaan sirup, di mana sirup merupakan bentuk sediaan cair yang mempunyai nilai lebih, antara lain dapat digunakan oleh hampir semua usia, cepat diabsorpsi sehingga cepat menimbulkan efek. Setiap obat yang dapat larut dalam air dan stabil dalam larutan berair dapat dibuat menjadi sediaan sirup. Di samping mudah dalam pemakaiannya, sirup juga mempunyai rasa manis dan harum, serta warna yang menarik karena mengandung bahan pemanis dan bahan pewarna, sehingga diharapkan untuk sediaan sirup ini dapat disukai dan diminati oleh semua kalangan masyarakat.
sebagai imunomodulator alami. Manfaat tanaman herba menyiram semakin dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan memformulasikan ekstrak etanol herba menyiram ini dalam bentuk sediaan sirup. Kemudian dasar pemilihan bahan tambahan, yang pertama propilen glikol digunakan karena dapat membantu meningkatkan kelaritan senyawa dalam ekstrak tanaman obat atau tumbuhan obat dan berfungsi sebagai antiseptik serta mampu melawan jamur. Propilen glikol juga dalam bidang farmasi digunakan karena adanya aktivitas ikatan jembatan hidrogen, pembentukan kompleks, dan penurunan tegangan permukaan. Yang kedua, nitagin digunakan sebagai pengawet karena dalam pembuatan sirup ini digunakan sirup simplex dengan pelarut utama air sehingga dapat dengan mudah ditumbuhi oleh mikroba. Yang ketiga, ada esensi anggur digunakan sebagai pengaroma dan perasa persediaan untuk memberikan daya tarik persediaan serta menutupi bau dari herba menyiram yang tajam. Yang keempat, ada sirup simplex digunakan sebagai pemanis dan untuk menutupi rasa yang tidak enak dan zat aktif serta untuk meningkatkan penerimaan para konsumen. Penambahan sirup simplex ini juga untuk menaikkan viskositas dari sediaan sirup. Berikut uraian bahan tambahan berserta sifat fisika dan kimianya. Dapat teman-teman lihat pada slide. Yang kelima, ada dasar pemilihan bahan kemas. Menggunakan bahan kemas primer berupa botol kaca karena tidak akan mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya baik secara fisika maupun secara kimia. Yang keenam, dasar pemilihan metode. Kami menggunakan metode presipitasi, di mana sirup menyiram ini dibuat dengan cara dilarutkan, kemudian dilakukan pengadukan tanpa pemanasan. Kemudian ketujuh, perhitungan. Volume sirup ini kami buat dalam 60 ml, jadi 60 ml ini ditambah 10% sama dengan 66 ml. Ekstrak herba menyiram 4,48 gram dikali 12 sama dengan 53,76 gram ditambah dengan 10%. Yang singkat 59,136 gram. Kemudian propilen glikol 1 gram dikali 12 sama dengan 12 gram ditambah 10% sama dengan 13,2 gram. Nipagin 0,02 gram dikali 12 sama dengan 0,24 gram ditambah 10% sama dengan 0,264 gram. Kemudian esensi anggur 0,025 gram dikali 12 sama dengan 0,3 gram ditambah dengan 10% sama dengan 0,33 gram. Kemudian sirup simplex sampai dengan 66 ml. Yang kedelapan, cara kerja. Yang pertama, ditimbang bahan-bahan secara seksama. Kemudian yang kedua, dibuat persediaan dikira atau dikalibrasi sampai 60 ml. Yang ketiga, dibuat sirup simplex dengan melarutkan sukrosa dengan aquades di dalam beaker gelas di atas hot plate. Yang keempat, kemudian larutkan nipagin dalam propilen glikol secukupnya. Ini campuran 1. Yang kelima, ekstrak herba menyiram dilarutkan dengan sisa propilen glikol hingga larut. Yang keenam, ditambahkan campuran 1 dan sirup simplex secukupnya hingga semua bahan terlarut. Yang terakhir, campuran ditambahkan esensi anggur, kemudian sediaan dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditambahkan sirup simplex hingga volumenya mencapai 60 ml. Pengemasan. Wadah botol kaca dicuci dengan air bebas mineral, kemudian dilipat ke oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Sirup herba menyiram yang telah jadi tadi dimasukkan ke dalam botol, kemudian diberi etiket dan brosur serta kemasan sekunder. Evaluasi sediaan yang kami lakukan, yang pertama uji organoleptis, yang kedua uji bobot jenis, yang ketiga uji volume terpindahkan, yang keempat uji pH sediaan, dan yang kelima uji viskositas. Berikutlah daftar pustaka yang kami gunakan.